Selamat malam saudara sekalian. Kita bersyukur dan kita berbahagia karena kita masih ada sampai saat ini. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kesempatan yang ada kita pakai untuk dapat memuliakan Tuhan. Kita pakai untuk mau menyembah Tuhan. Dan kita undang hadirat Tuhan hadir di dalam hati kita. Hadir di tempat dimanapun saudara berada malam hari ini. Dan biarkan Roh Kudus menjamah kita. Haleluya. Kita mulaikan ibadah kita. Kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Sebab Dia Allah yang kudus. Dia Allah yang patut disembah. Dia Allah yang layak dimuliakan. Datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita. Dengan penuh penyembahan. Dan minta Roh Kudus itu hadir di dalam hidup kita. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Allah Roh Kudus, haleluya, penuhi kami. Amin. Haleluya. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku, Amin. Allah Roh Kudus, amin, amin, amin. Ubah hatiku, Ya Tuhan, terima kasih. jadikanku jamaah, ku rindu hadir. Dengan kerendahan hati kita, katakan ku sembahku. Haleluya. Amin. Sanjung Kau mulia, Haleluya. Haleluya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu, amin. Dalam hidupku, haleluya, haleluya. Ubah hatiku dan celikanku, amin. Jamalah, haleluya. Ku sembah kudus, haleluya, amin. Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah kudus, haleluya, amin, 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 amin. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Dengan kesungguhan hati kita katakan ku sembah kudus, haleluya, amin, 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 amin.
Sekali lagi katakan ku sembah kudus. Lagi bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Haleluya. 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 Bapa di sorga, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami ada melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah sebentar setiap pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu boleh menyenangkan Engkau, naik kebaikan duka, berbau harum di hadapan. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan menguduskan setiap kehidupan kami, layakkan setiap kehidupan kami, sehingga Tuhan, kami benar-benar layak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati seluruh pemuda Timotius yang menyaksikan streaming yang ada di malam hari ini. Biarlah Tuhan berkati buat pemuda yang ada, sehingga kami sama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Roh Kudus ada di dalam setiap hati kami. Urapi untuk setiap pelayan-pelayan yang ada, supaya ketika kami melayani Tuhan, kami hanya fokus tertuju hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami luaskan Roh Kudus bekerja di tempat ini, dan biarlah Tuhan hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu kuasa kegelapan yang coba-coba merampas setiap sukacita kami, menghancurkan konsentrasi kami, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Allah Roh Kudus yang memenuhi setiap pikiran kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Kami buka ibadah pemuda Youth Timotius di malam hari ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita percaya hanya di dalam nama Tuhan kita memperoleh pengharapan yang baru. Di dalam nama Tuhan, di dalam kuasa-Nya kita memperoleh kemenangan lepas kemenangan. Mari saudara yang ada di rumah maupun di mana saudara berada, kita bangkit berdiri. Kita mau bersorak bagi Dia. Kita mau memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita, dengan kekuatan kita. Haleluya. Firman terangi jalanku, nusa iman di setiap waktu. Haleluya. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu. Amin. Setia menjagaku. Haleluya. Dengan kuasa Dia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan sepanjang hidup. Hanya di dalam kuasa-Nya. Oh, amin, amin, amin. Haleluya. Amin. Kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Firman itu yang menjadi terang di dalam hidup kita. Haleluya. Firman. Amin. Haleluya.
segala tantangan. Haleluya, tak pernah ku ragu. Amin. Setia menjaga dengan kuasa mulia, hanya di dalam namanya, hanya di dalam namanya. Yesus dia sumber pengharapan sepanjang hidup. Hanya di dalam kuasanya, pasti tersedia kemenangan bagiku. Hanya di dalam namanya, hanya di dalam namanya. Yesus dia sumber pengharapan. Haleluya, oh amin, 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 oh haleluya, haleluya, oh dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya. Amin. Hanya di dalam namanya, Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya, oh amin, 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 haleluya, bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya, Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang. Haleluya, oh hanya di dalam kuasanya Tuhan. Amin, amin, bagiku selama-lamanya. Haleluya, amin, 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 haleluya. Dia Allah yang benar, dia perisai dalam hidupku. Amin. Tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya. Janjimu tak berubah, kau Alfa dan Omega, awal dan akhir semesta alam. Kau Tuhan yang benar. Saudara yang di rumah merasakan hadirat Tuhan, bersukacita di hadapan Tuhan. Katakan dia gunung batuku. Amin. Tak akan ku ragu. Amin, amin, amin. Dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalam, walau badai menerpa. Amin. Hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya. Janjimu tak berubah, kau Alfa dan Omega, awal dan akhir semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya. Janji, haleluya, amin. Dan Omega, awal dan akhir semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau, semesta alam, semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, amin. Engkau Tuhan yang benar, Engkau
Kami berbangga memiliki Allah seperti-Mu. Sebab Engkau Allah yang ajaib. Kami tidak akan pernah kehilangan pengharapan bila kami ada di dalam-Mu. Engkaulah keselamatan dalam hidup kami. Engkaulah kekuatan di dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami mau bersandar kepada-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Menolong aku, berseru dan berharaplah hanya kepada Dia. Amin. Mari dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita katakan, kekuatan di hidupku. Oh, amin. Hidupku, sebab kami dapat di dalam Yesusku. Amin. Dan Engkau selalu setia menolong. Mari berseru kepadanya dan dalam pengharapan kepada Tuhan. Haleluya. Oh, amin. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku. Amin. Hidupku ku dapat dalam Yesus. Haleluya. Engkau yang setia. Berserulah, berharap, berharap dalam ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, penuh kuasa, sanggup pulihkan. Haleluya. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Dengan segenap hati katakan, ajaib Kau Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya. Kau sanggup memulihkan keadaanku. Amin. Haleluya. Lagi dengan kesungguhan hati kita, ajaib Kau Tuhan, sanggup pulihkan
Tuhan lewat firman-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pimpinan-Mu Tuhan untuk kami. Kalau kami masih ada sampai sekarang ini Tuhan, itu semua karena berkat-Mu, itu semua karena anugerah-Mu. Dan kalau kami Tuhan boleh diberikan kesempatan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tolong Tuhan, biar kiranya pimpin kehidupan kami, tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biar kiranya Engkau layakkan kami, kuduskan kami, supaya firman-Mu yang kami dengar Tuhan dapat tertanam dalam kehidupan kami Tuhan, dan dapat kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau tutup bungkus ia dengan kuasa darah-Mu Tuhan, biar kiranya apapun yang Engkau mau sampaikan Tuhan dapat tersampaikan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik dan sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara silakan duduk, kita dengar firman Tuhan. Puji Tuhan, selamat malam saya ucapkan kepada kita semua, anak-anak muda, Youth Timotius GPDI Kedoya. Puji Tuhan kita dapat berbakti kembali di tempat ini dan di rumah saudara masing-masing. Mungkin kita tidak beribadah secara biasa, tapi yakin dan percaya Tuhan ada di setiap hati yang rindu mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan, malam hari ini boleh berdiri di tempat ini, belajar untuk menyampaikan firman Tuhan. Berterima kasih juga kepada Ketua Pemuda Timotius beserta seluruh pengurus yang ada, yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari anak-anak muda Youth Timotius kita buka firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal 24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat yang ke-10. Satu ayat yang sudah tidak asing lagi buat kita ya. Mari kita baca bersama-sama. Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saya ulangi, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara, anak-anak muda, kita hidup di akhir zaman, di akhir dari akhir zaman. Dan saat-saat ini banyak hal yang dapat membuat kita tawar hati. Dalam sekitar 1-2 bulan ini kita tidak dapat berbakti bersama-sama, kita berbakti secara online dikarenakan oleh satu wabah penyakit yang melanda seluruh dunia. COVID-19 ini banyak orang yang awalnya mungkin berpikir, sepele. Tetapi dampaknya luar biasa saudara. Dan Alkitab berkata bahwa keadaan dalam dunia ini semakin lama tidak semakin baik. Justru akan semakin sukar. Dan banyak hal, banyak kondisi yang dapat membuat kita tawar hati. Kita tidak tahu setelah COVID-19 ini apalagi yang akan terjadi. Kalau saya dengar berita ahli ekonomi, ahli pangan, mereka mengatakan bahwa setelah COVID-19 ini, itu akan mengalami kesulitan pangan. Dan perekonomian dunia kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena berbagai negara mengunci pintu mereka, melockdown, itu akan berdampak kepada seluruh aspek dalam kehidupan dunia ini. Dan banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang dapat menimbulkan kita tawar hati. Nah, apa itu tawar hati? Kalau saya belajar di dalam, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tawar itu ada berbagai macam artinya. Yang pertama, tidak ada rasa, hambar, hilang keberanian, tidak gembira, tidak bernafsu atau tidak excited, tidak menaruh perhatian, dingin, tidak menarik hati. Ini arti kata tawar menurut KBBI ya saudara. Dan ketika saya baca dalam versi New King James Version,
tawar hati ini dipakai kata faint. Faint itu artinya adalah lemah atau jatuh pingsan. Lemah atau jatuh pingsan. Tadi kata tawar artinya tidak ada rasa, hilang keberanian, tidak excited lagi, tidak menaruh perhatian, dingin, tidak menarik hati. Nah, mari kita hubungkan dengan Ulangan pasal 20 ayat yang ke-8. Mari kita buka Alkitab kita. Ulangan pasal 20 ayat yang ke-8. Saya bacakan dari ayat yang pertama saja ya, Saudara. Perikop ini mengenai hukum perang. Ayat pertama. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Apabila engkau menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Ayat 5, para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara demikian. Siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru tetapi belum menempatinya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya. Dan siapa telah membuat kebun anggur tetapi belum mengecap hasilnya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya. Dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum mengawininya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. Ayat 8. Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Nah saudara, kata faint tadi yang kita baca dalam Amsal 24 ayat 10, di dalam di dalam Ulangan 20 ayat 8 ini memakai kata faint hearted. Dalam terjemahan baru Alkitab yang kita baca memakai kata lemah hati. Faint hearted ini saya Google, saya coba baca, artinya adalah pengecut, Saudara. Dan ini berbicara mengenai siapa yang tidak berani berperang, siapa yang lemah hati, siapa yang tawar hati, lebih baik ia pulang saja. Dan yang menarik Saudara, ketika kita baca ayat 5, 6, dan 7, ada yang punya rumah baru, belum menempatinya, lebih baik ia pulang daripada ia mati di pertempuran, rumahnya nggak ditempatin. Atau punya kebun anggur belum mengecap hasilnya, lebih baik ia pulang daripada ia mati di pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya. Tapi di ayat 8 ini, siapa yang takut dan lemah hati dalam berperang, lebih baik ia pergi dan pulang ke rumahnya. Ya ini bahayanya Saudara. Supaya apa? Kita baca. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Ketika saya baca ayat ini, saya belajar, waduh Tuhan, berarti kata lemah hati ini, kata tawar hati ini, itu bisa menular kepada orang lain. Artinya jadi ketika kita nggak siap berperang, ketika kita nggak siap maju, itu bukan hanya kita saja, tetapi orang lain juga kena dampaknya. Saya belajar dalam terjemahan lain, dalam Young's Literal Translation, Amsal 24 ayat 10 itu berbunyi seperti ini. Engkau telah menunjukkan dirimu lemah di hari kemalangan. Itu artinya dalam bahasa Indonesia ya. Ada kata telah menunjukkan. Menunjukkan artinya memperlihatkan.
memperlihatkan ketakutan kita, memperlihatkan kelemahan kita, memperlihatkan sikap yang tidak excited lagi, itu dapat akan menular kepada orang lain. Dalam Ulangan 20 tadi yang kita sudah baca, lebih baik ia tidak usah pergi ke medan peperangan. Lebih baik ia pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Nah, di sini kita belajar yang seperti tadi saya katakan, tawar hati itu, putus asa, anak muda sekarang bilangnya mungkin istilah kerennya apatis gitu ya. Apatis gitu, udahlah. Gitu. Nah, itu rupanya bisa menular kepada orang lain, saudara. Mari kita buka satu contoh, satu kondisi tentang keadaan orang-orang yang tawar hati. Mari kita buka dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Ini berbicara mengenai murid-murid Yesus yang pulang ke Emmaus. Saya akan bacakan mulai ayat 13 sampai 16 saja. Lukas 24 ayat 13 sampai 16. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Di dalam ayat 14 ini, dikatakan mereka bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Ada tafsiran yang mengatakan bahwa 2 orang yang pulang ke Emmaus ini adalah pasangan suami istri. Dan sangat dimungkinkan di dalam perjalanan mereka pulang ke Emmaus itu, mereka berdebat, dan berdebat itu berdebat yang sengit ya saudara. Karena mereka bercakap-cakap dan bertukar pikiran, mereka mungkin begini, yang satu bilang, untuk apa? Lebih baik kita pulang ke Emmaus, untuk apa lagi kita? Percuma, guru sudah mati, Yesus sudah mati gitu. Tapi yang satu bilang, ya tapi kalau misalnya memang benar-benar dia bangkit gimana? Ya, karena di ayat 22 sampai 23 itu dikatakan, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami, pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Jadi saudara, 2 orang ini sebelum mereka pulang ke Emmaus, mereka sebenarnya sudah mendengar berita bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka mendengar kabar dari perempuan-perempuan yang pergi ke kubur pada pagi hari itu, dan perempuan itu kembali kepada mereka, dan mereka mendengar cerita perempuan ini bilang, perempuan-perempuan ini bertemu dengan malaikat, dan malaikat berkata, Yesus sudah hidup, untuk apa lagi kamu cari? Ya, mereka sudah mendengar. Jadi ada perdebatan dalam perjalanan mereka, ada percakapan yang, ya kalau misalnya benar-benar Yesus bangkit bagaimana? Ini saya bahasakan dalam bahasa sekarang ya, sehari-hari ya. Terus yang satunya, ya tapi gimana? Kan gak ada buktinya. Ya udahlah, untuk apa lagi gitu. Nah, saudara, di ayat 13 kita belajar bahwa kampung bernama Emmaus itu letaknya kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Nah 7 mil itu saya hitung-hitung lagi, cari di Google. Ya kita kan anak muda sekarang semuanya sumbernya Google ya. Kita googling 7 mil itu sekitar 11,26 km. Anggap saja 11,3 km. Dan saya cari-cari lagi 11,3 km ini berapa jam sih jalan kaki itu. Cari lagi di Google Map. Oh sekitar 2-2,5 jam berjalan kaki. Untuk menempuh perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Mereka pulang kampung ke Emmaus. Dan di ayat 15
datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Jadi Yesus yang datang menghampiri mereka, dan selama 2,5 jam perjalanan itu, kalau kita baca, nanti saudara bisa baca ya, mulai ayat 15 sampai ayat 28, di ayat 28 itu mereka bertemu dengan, mereka sampai ke kampungnya, ke Emmaus itu. Jadi dalam ayat itu mereka berbicara selama 2,5 jam, dan mereka tidak sadar kalau yang jalan bersama-sama dengan mereka adalah guru mereka sendiri, adalah Tuhan Yesus. Bayangkan saudara, saking tawarnya, saking putus asanya, sampai mereka nggak sadar selama 2,5 jam perjalanan itu, mereka sedang berjalan bersama-sama dengan Yesus. Dan saya berpikir lagi, saya merenungkan lagi, kenapa seandainya, terjadi perdebatan di antara mereka. Yang satu masih berharap guru mereka sudah bangkit, yang satu putus asa, tawar hati. Tetapi kenapa pada akhirnya dua orang ini bersepakat mengambil keputusan untuk kita pulang saja ke Emmaus. Artinya adalah seperti yang tadi kita sudah belajar, keadaan putus asa ini menular kepada orang lain. Jadi yang satu putus asa, yang satu lemah hati, satu tawar hati, menular kepada yang satunya lagi. Sehingga akhirnya mereka dua-duanya bersepakat untuk jalan ke Emmaus pulang. Sebenarnya kalau nggak menular, bisa aja kan, ya udah akhirnya satu aja yang pulang. Atau malah lebih baik lagi kalau dua-duanya nggak jadi pulang. Karena yang lebih kuat yang menularkan kepada yang lemah hati. Tetapi di sini kejadiannya yang lemah hati yang menular kepada orang lain. Sehingga mereka akhirnya berjalan bersama-sama ke Emmaus. Nah saudara, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak tawar hati? Mari kita buka dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ketiga. Ibrani 12 ayat 3. Mari kita baca. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Yang pertama, agar kita tidak tawar hati adalah ingatlah selalu akan Yesus. Ingat selalu akan pengorbanan Yesus. Di ayat 2 dari pasal 12 ini, kita baca, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, ingat selalu akan Tuhan Yesus. Ketika kita dalam masa kesesakan, ketika kita merasa sulit menghadapi hidup ini, ingat selalu akan Yesus. Ingat selalu akan pengorbanannya. Dia sudah mati di kayu salib untuk kita. Dia mau menggantikan dirinya. Seharusnya kita yang ada di kayu salib, tetapi Dia mau menggantikan. Karena apa? Dia mau memberikan kepada kita hidup yang kekal. Ingat itu saudara, ingat Yesus selalu. Dan saya teringat satu ayat di dalam Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18 berbunyi, sebab aku yakin, aku ini adalah Rasul Paulus, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara, untuk urusan sorga saja Dia berikan kepada kita. Apalagi untuk urusan kehidupan kita dalam dunia ini. Jadi ketika kita dalam keadaan lemah, dalam keadaan putus asa, ingat selalu akan Tuhan. Tadi kita sudah bernyanyi, kita memuji Tuhan, kita katakan, hanya Engkau pengharapanku, hanya Yesus sumber pengharapan. Nah itu yang kedua, selain kita mengingat kepada Tuhan,
Berharaplah selalu kepada Tuhan. Berharap dan percaya Tuhan selalu, karena Dia yang akan menolong kita, menolong setiap masalahmu. Saya tidak tahu apa yang sedang anak-anak muda alami saat-saat ini. Tetapi dengan berharap kepada Tuhan, harap saja kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Di dalam Mazmur 33 ayat 18, Mazmur 33 ayat 18 berbunyi demikian. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Saudara, kalau kita baca dalam terjemahan baru ini, mata Tuhan tertuju, itu artinya bukan cuman Tuhan lihat dari sorga, oh iya itu anakku, oh iya dia lagi kesusahan ya, udah ngelamar kerja di 10 perusahaan gak diterima-terima, oh yang itu juga udah daftar kuliah sana sini gak masuk-masuk gitu. Bukan cuma tertuju seperti itu. Dalam terjemahan lain saya baca mata Tuhan itu menilik, artinya adalah ada tindakan yang Tuhan beri, ada tindakan yang Tuhan kasih buat kita. Bukan hanya tertuju ngelihat, oh gitu anakku lagi kesusahan, oh iya aku tahu. Bukan hanya itu saudara, Tuhan menilik dari sorga kepada anak-anaknya yang percaya kepadanya. Satu contoh yang sangat baik sekali yang kita dengar dari Bapak Gembala beberapa minggu yang lalu, tentang Daud dalam 1 Samuel 30 ayat 6, ketika itu dia dalam keadaan terjepit, ketika dia kembali ke Ziklag, kota sudah dibakar, istri, anak-anak disandera, dan rakyatnya mengancam akan melempari Daud dengan batu. Dalam keadaan yang terjepit itu, apa yang Daud lakukan saudara? Apakah dia lemah? Tidak. Kita dalam 1 Samuel 30 ayat 6 dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya, menambah percayanya, menambah harapannya kepada Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, satu contoh yang sangat baik sekali di dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Ini satu kondisi juga yang dialami oleh Daniel yang sangat tidak mengenakan. Dalam pasal 6 ayat yang ke-11 dari kitab Daniel, pada saat itu dia terancam mau dimasukkan ke dalam gua singa. Dan di ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Berdoa kepada Tuhan. Apapun masalahmu pada malam hari ini. Mungkin kau merasa, Tuhan saya sudah tidak sanggup lagi Tuhan. Saya rasa ke kanan salah, ke kiri salah, ke depan salah. Saya tidak sanggup lagi Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Jangan tinggalkan kehidupan doamu. Ketika Daniel menghadapi satu saat, satu ancaman dia akan dimasukkan ke dalam gua singa, dia tetap berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Artinya dia tidak meninggalkan kehidupan doanya. Dia tidak berkata, oh ya sudah Tuhan, percuma dong saya beribadah kepada Tuhan. Percuma saya berdoa selama ini, engkau juga tidak tolong, buktinya sebentar saya akan masuk dalam gua singa. Kenapa engkau tidak tolong? Dia tidak berkata begitu, tapi dia tetap berdoa, dia tetap berlutut, seperti yang biasa dilakukannya. Dia tidak meninggalkan kehidupan doanya. Nah, saudara, saya pernah dalam kondisi seperti ini ya. Rasanya dalam keadaan yang terhimpit dari segala sisi. Dan pada saat itu, saya bersaksi sedikit, pada saat itu di rumah tidak ada orang. Jadi saya kunci pintu, saya masuk kamar, saya kunci pintu, saya berdoa kepada Tuhan, dan saya teriak sekuat-kuatnya. Saya katakan, Tuhan,
Engkau tahu apa yang ada dalam hatiku. Saya tidak sanggup lagi Tuhan. Saya tidak kuat lagi menghadapi ini. Saya teriak sekuat-kuatnya, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Saya tidak mampu Tuhan. Saya tidak mampu. Dan setelah saya selesai berdoa, memang tidak langsung serta-merta amin, langsung semua masalah hilang. Tidak, tetapi setelah amin. Di situ saya merasakan damai, di situ saya merasakan pertolongan Tuhan. Tangan Tuhan itu menguatkan saya. Tangan Tuhan itu menopang saya dalam keadaan yang paling rendah, dalam keadaan yang tidak tahu harus ngapain lagi. Tuhan menolong saya. Dan hari lepas hari, saya melihat pertolongan Tuhan. Bahkan sampai waktu itu menghadapi satu event, dan sampai H-1, Tuhan masih menyatakan mujizatnya. Tuhan masih menyatakan pertolongannya kepada saya, dan saya melihat, Tuhan luar biasa Engkau. Engkau sanggup mengadakan apa yang tidak terpikirkan oleh saya. Engkau sanggup mengubah segala sesuatu. Saudara, apapun keadaan kita pada malam hari ini, anak-anak muda Timotius, apa yang sedang engkau gumuli saat ini? Engkau sedang bergumul dengan pekerjaankah? Engkau sedang bergumul dengan kuliah? Atau apa? Mungkin ada yang dalam 2 bulan ini sudah bingung karena tidak ada pekerjaan, semuanya bekerja dari rumah, tidak ada penghasilan mungkin. Yakin dan percaya, tetap berharap kepada Tuhan. Kita sering mendengar dari Bapak Gembala ungkapan, sekalipun sorga berdiam, tetap ketuk pintu hati Tuhan. Tetap ketuk pintu sorga. Masa sih? Masa dia nggak akan menolong kita? Kita buka ayat terakhir di dalam Yeremia pasal 29, ayat yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 14a. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Puji Tuhan saudara, pegang janji ini, pegang firman Tuhan ini. Apapun yang sedang kita alami, katakan kepada Tuhan, Tuhan saya tidak mau tawar hati, saya tidak mau lemah, saya tidak mau putus asa, tetapi saya mau menguatkan kepercayaanku, saya mau menguatkan kepercayaan saya kepadamu Tuhan. Karena Engkau sumber pengharapanku, karena Engkau Tuhan yang benar, Engkau penolongku, Engkau gunung batuku, Engkau segala-galanya bagiku. Puji Tuhan saudara, ini firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Mari kita datang kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku rindu Engkau. Aku percaya Engkau yang sanggup mengubahkan. Engkau yang sanggup memulihkan aku. Aku mengandalkan Engkau Tuhan. Aku hanya mengandalkan Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Dia ada di sini. Dia ada di rumah saudara. Nyanyikan lagu ini saudara. Amin. Haus jiwaku menantikanmu, ku percaya Engkau, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku
menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Nyanyikan sekali lagi, ku perlu Engkau, Yesus. Angkat tanganmu, saudara, dimanapun engkau berada pada malam hari ini. Dia ada dan Dia siap menolongmu. Dia siap menghibur engkau. Di saat engkau lemah, pandang kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Harap selalu kepada Tuhan. Dialah penolong kita yang setia. Yesus, Kau ku andalkan, yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Sembah Tuhan, haleluya, haleluya. Dia ada pada malam hari ini. Dia ada dekat denganmu dimanapun engkau berada pada malam hari ini. Panggil nama Yesus, panggil nama Yesus. Serukan nama Yesus, katakan, Yesus, aku perlu Engkau. Aku tidak kuat tanpamu, Tuhan. Aku perlu Engkau, aku tidak mau lemah. Aku tidak mau putus asa, Tuhan. Aku mau berharap hanya kepadamu saja. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, kami berseru kepadamu, Tuhan. Kami panggil Engkau, kami berserah kepadamu. Haleluya, Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami percaya kepadamu, Tuhan. Kami mau ingat Engkau selalu. Kami mau berharap kepadamu selalu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini yang telah datang buat kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami, melewati segala masalah dalam hidup kami Tuhan. Kami mau tetap ingat kepadamu, berharap kepadamu, dan mengandalkan Engkau selalu dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu satu saat kami akan bersaksi, kami akan menyaksikan betapa Engkau dahsyat dalam hidup kami, betapa Engkau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun kondisi saat ini tidak mengenakan, kondisi mungkin dalam keadaan yang sangat lemah, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami Yesus. Kami panggil namamu dan kami percaya kekuatan sorga menjadi bagian kami mulai malam hari ini dan hari-hari selanjutnya. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami semua diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Kami mau tetap berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia ini. Biarlah Tuhan kiranya Engkau yang melawat kami lewat kejadian wabah penyakit ini Tuhan. Banyak jiwa boleh diselamatkan, banyak jiwa boleh mengenal Engkau Yesus. Dan setiap anak Tuhan tetap berharap kepadamu. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang terkena oleh virus ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang sanggup menyembuhkan, Engkau yang sanggup memulihkan mereka. Biarlah dari mulut mereka keluar ucapan syukur, pengagungan kepada Tuhan selalu. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk rekan-rekan kami. Kami berdoa Tuhan untuk ayah dari Abigail Tuhan Yesus. Biarlah Engkau juga menjamah, Engkau memberikan kekuatan Abigail dan sekeluarga tetap dalam perlindungan Tuhan. Engkau menjamah penyakit apapun yang ada dalam ayahnya Tuhan. Dalam tubuh ayahnya Engkau jamah, karena kami percaya Engkaulah pencipta kami. Engkau yang sanggup mengadakan, Engkau yang sanggup memulihkan segala organ-organ yang sakit dalam tubuhnya Tuhan. Kami berseru kepadamu dan biarlah keluarga ini tetap dalam kekuatan Tuhan. Tidak menjadi lemah, tidak menjadi patah semangat. Tetapi Tuhan, mereka tetap berharap kepadamu saja. Dan juga untuk rekan-rekan kami yang lain yang mungkin dalam masalah, dalam pergumulan yang berat, kami percaya Engkau akan menjawab kami pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk Youth Timotius ini Tuhan, biarlah semakin hari, semakin Engkau berkati dalam kualitas, dalam kuantitas Tuhan. Kau tambahkan jiwa-jiwa dalam ibadah Youth Timotius ini Tuhan. Jiwa-jiwa muda yang haus akan Engkau, yang berharap kepadamu selalu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami akhiri ibadah pada malam hari ini. Amin.